Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tanah Terkutuk. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah membangun sebuah rumah, barulah Jenar menyadari bahwa rumahnya berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak penunggu rumahnya, berhasil membuka tabir misteri dan tragedi yang terjadi pada masa ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, si pemuda yang menjadi korban sebuah fitnah nan keji, yang akhirnya menjadikannya sebagai sosok kuntilanak lelaki. Apa yang akan terjadi pada Jenar? Apakah ia akan mempertahankan rumah itu ataukah akan meninggalkannya begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Hampir pukul 1 dini hari saat bis antar kota antar provinsi yang Jenar tumpangi memasuki pusat kota kecil itu. Dalam 10 menit lagi, bis akan menurunkan penumpang terakhir di alun-alun. Ia mengemasi dan memeriksa barang-barang di dalam tasnya. Semuanya komplit. Jenar memutar sedikit tubuhnya untuk menengok ke depan dan belakang. Hanya tersisa 4 orang penumpang, termasuk dirinya. Pemandangan di luar tampak buram, terhalang gerimis yang menyiram kaca bis. Ia menyesali diri karena lupa membawa payung lipat. Semoga payung itu tidak hilang, doanya. Jenar ingat sekali, sebelumnya sudah ia siapkan di dekat pintu belakang kantin, tempatnya membuka usaha di universitas ternama itu. Jaket yang tipis tidak mampu melindungi tubuhnya dari hembusan angin dingin yang berasal dari pintu depan bis yang sudah dibuka oleh si kernet. Kembali ia merutuki diri sendiri. Mengapa di musim hujan seperti ini ia justru melupakan payungnya dan tidak memakai jaket yang layak? Padahal sejak dari Surabaya ia sudah merasa tidak enak badan. Bis melambat, beberapa sepeda motor langsung mendekat. Para tukang ojek itu sudah hafal waktu kedatangan bis. Bis berhenti di sudut alun-alun kota, tepat di depan pos jaga polisi yang tertutup. Para tukang becak renta keluar dari becaknya, berlarian menuju pintu depan bis di tengah gerimis yang masih saja turun. "Becak, Mbak." "Nggih, Mbak," kata mereka dengan tatapan penuh harap. Mereka bersaing dengan para tukang ojek yang sama rentanya dengan sepeda motor mereka. Pemandangan itu membuat hatinya teriris, berharap menjadi orang yang kaya yang bisa membagi-bagi uang untuk mereka dan menyuruh mereka pulang saja. Alih-alih membiarkan tubuh renta mereka tersiram hujan di dini hari sedingin ini. "Tidak, Mbah, maaf, rumahku jauh," jawabnya pada seorang kakek renta tukang becak yang memandang dengan senyum yang lemah. "Oh iya, Mbak, tidak apa-apa." Bapak itu berlalu dan kembali naik ke jok becaknya. Jenar tidak berdusta. Rumahnya memang lumayan jauh bila ditempuh dengan becak, lebih dari 10 km jaraknya. Apalagi bila tukang becaknya renta seperti kakek itu. Ia tidak tega. Dari keempat orang penumpang, yang 2 orang sudah ada yang menjemput, mungkin keluarga mereka. Seorang lagi sudah naik sebuah ojek. Jenar mengedarkan pandang. Masih ada 3 ojek lagi. Ia memilih seorang bapak yang paling tua dari mereka. 2 ojek lainnya pun berlalu. Bapak itu tersenyum ramah. "Mau kemana, Mbak?" Jenar menyebut alamat rumah dan bertanya berapa tarif ojeknya.
Silakan mbak saja, saya tidak pernah menentukan harga, ujarnya sembari memberikan helmnya. Silakan, dipakai mbak. Tidak usah pak, rambut saya basah, jijik rasanya kalau pakai helm, tolak Jenar. Oh, baiklah kalau begitu. Bapak itu menggantungkan helm itu di sebuah gantungan besi di bawah stang sepeda motornya. Hati-hati ya pak, pesan Jenar sebelum tukang ojek itu menekan gas sepeda motor bututnya. Mereka meninggalkan area alun-alun, melewati pasar kota yang masih sepi, menyeberangi jembatan di muara sungai, lalu melaju di jalan raya yang lengang. Hanya ada tanah lapang dan bangunan gudang mebel yang sepi. Di beberapa bagian jalan tampak genangan air yang besar. Motor butut itu melaju sangat pelan. Suara knalpotnya lumayan berisik. Entah kapan terakhir kali sepeda motor itu diservis dan diganti oli. Ngapurane nggih mbak, jalanan di sini rusak parah, lubangnya besar-besar dan dalam. Apalagi sejak banjir tempo hari, aspalnya jadi tergerus air. Mboten napa-napa pak, yang penting selamat, kata Jenar membesarkan hatinya. Beberapa kali Jenar terlonjak dan hampir terjatuh saat sepeda motor melaju di genangan airnya yang ternyata dalam. Ia berpegangan erat pada besi di kanan kiri jok yang licin karena basah. Rambut, wajah dan tubuhnya sudah basah kuyup. Sambil berusaha membelok ke kanan kiri dan menjaga keseimbangan, bapak itu bercerita tentang banjir yang melanda kota kecil itu selama berhari-hari. Jenar tahu, ia sengaja mengalihkan perhatian Jenar dari perjalanan yang membuat was-was ini. Jenar berdoa di dalam hati agar bisa segera sampai di rumah dengan selamat. Namun sialnya di tengah perjalanan yang kanan kirinya hanya area persawahan, ada pohon waru besar yang tumbang. Batangnya melintang di jalan, pasti baru beberapa jam yang lalu. Jenar mendengar bapak itu mengeluh pelan. Ia iba, namun tidak mampu berbuat apa-apa. Kita jalan menepi selokan situ ya mbak, motor saya tuntun saja, sempit sekali jalannya. Mbak hati-hati nggih, jangan sampai terjebur selokan, lumayan dalam mbak. Jenar mengangguk, meski bapak itu tidak melihatnya karena ia sudah menuntun sepeda motornya di depan. Jenar mendengar nafas bapak itu terengah-engah, karena selain harus berhati-hati menuntun sepeda motor di tanah berlumpur yang licin dan sempit, jalannya juga menanjak, sehingga ia harus mengeluarkan tenaga rentanya dengan susah payah. Jenar menunggunya sampai agak jauh, memberi jarak aman, agar bila bapak itu atau sepeda motornya tergelincir, tidak menimpa Jenar yang berada di bawah. Saat Jenar melangkah, tiba-tiba kaki kirinya terasa berat. Ia menggerakkan seluruh tenaga, namun kakinya tetap melekat di tanah. Jenar melirik ke bawah. Ia nyaris berteriak saat melihat sebuah tangan kurus yang hanya berupa kulit dan tulang mencengkram sepatunya, persis di pergelangan kaki. Tangan itu terjulur dari selokan di bawahnya. Meski matanya pedih dan buram karena air hujan, namun ia memaksakan diri untuk melihat permukaan air selokan yang mengalir deras. Ia melihat sesuatu yang berwarna pucat, tampak samar diterangi bias lampu sepeda motor. Jenar menutup mulut, menahan pekik ngeri. Itu dahi, warnanya putih pucat pasi. Di atasnya ada puncak kepala dan rambut hitam panjang yang menjulur mengikuti arus air selokan. Puncak kepala itu perlahan menyembul ke atas, pelan sekali. Jenar memaki diri karena tidak bisa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kini ia melihat mata. Bukan, itu bukan mata, melainkan rongga mata yang bolong. Jenar gemetar, namun tidak berani berteriak. Sementara cengkraman tangan kurus itu masih melingkari kakinya. Dengan sekuat tenaga ia injakan kaki kanannya ke lengan itu. Sekali, dua kali, akhirnya cengkramannya pun terlepas. Jenar segera menarik kakinya dan cepat-cepat menyusul bapak ojek. Bapak itu sudah berada di jalan yang rata dengan keadaan mesin sepeda motor yang masih menyala. Mbak, mboten napa-napa? Tanyanya saat melihat Jenar mendekat dengan nafas tersegal-segal. Enggak apa-apa pak, cuma terpeleset tadi, monggo dilanjut. Jenar segera naik ke boncengan. Sempat ia melirik ke belakang, untungnya makhluk itu tidak mengikuti mereka. Jenar membisu sepanjang sisa perjalanan. Mereka memasuki area pemukiman warga yang hanya terdiri dari beberapa rumah. Setelah melewati dua buah persimpangan jalan,
Jenar meminta bapak ojek untuk membelok ke arah kiri. Oh, ke perumahan baru ya mbak? Baru pertama ini saya ke sana. Enggak pak, Jenar menjawab singkat. Rumahnya memang melewati gerbang area perumahan itu, tapi bukan bagian dari perumahan, karena hanya ada satu jalan menuju ke sana selain melewati hutan. Setelah membelok ke arah kiri, mereka melewati area kebun dan lagi-lagi area persawahan. Jenar bergidik ngeri saat melihat selokan yang berada di pinggir sawah. Takut kalau makhluk tadi muncul lagi di sini. Jenar menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontak. Sabar Jenar, sebentar lagi sampai rumah, hiburnya dalam hati. Tiba-tiba, Mbak, rasanya kok sepeda motor ini berat ya? Pak ojek itu bertanya. Jenar pun merasa demikian. Berhenti saja dulu pak, mungkin banyak bocor. Pak ojek menghentikan motornya. Jenar turun dari boncengan dan berjongkok memeriksa ban belakang. Tampak normal. Ia mengelap muka yang basah kuyup dengan kedua telapak tangannya. Saat ia membuka mata, Jenar melihat sesuatu berkelebat di depan Pak ojek. Detik berikutnya, Pak ojek turun dari sepeda motornya. Dan seketika, jantung Jenar serasa dicabut. Ia melihat jelas di antara depan jok dan stang sepeda motor duduk sesosok pocong dengan posisi menyamping. Itu artinya tadi pocong itu tepat di hadapan Pak ojek. Pantas saja sepeda motor butut ini semakin terasa berat. Pak ojek memasang standar sepeda motornya dan berjongkok memeriksa ban depan. Oh enggak, ini yang bocor mbak, katanya pelan. Jenar benar-benar ingin menangis saat itu. Mereka masih 1 kilometer lagi menuju ke rumahnya. Air dari selokan mulai meluap ke jalan hingga di atas mata kaki. Ban sepeda motor bocor dan pocong keparat itu masih duduk saja di situ. Dengan perasaan campur aduk antara letih, marah, kesal dan ketakutan, Jenar membiarkan air matanya jatuh mengalir bersama curahan hujan. Ia tidak menangisi dirinya, tapi nasib Pak ojek itu. Sungguh sial sekali nasibnya dini hari ini. Hati Jenar pedih melihat kemeja dan celana panjang berbahan katun tipis yang kini melekat basah di kulitnya. Ia bisa melihat tulang iganya yang menonjol di balik kemeja putih lusuh itu. Harusnya kau berada di rumah pak, bukan malah kuseret dalam kesialanku, sesal Jenar dalam hati. Mbak, kenapa? Tanya Pak ojek itu prihatin. Jenar mendongak dan mencoba tersenyum. Untunglah sorot lampu sepeda motor tidak langsung menerangi wajahnya. Ia berdoa semoga Pak ojek tidak melihatnya bercucuran air mata. Mboten napa-napa pak, cuma capek hati, jawab Jenar lirik. Pak ojek tersenyum bijak. Apa masih jauh mbak? Tidak pak, hanya 1 kilometer lagi. Pak, tolong kemari, saya beritahu, jangan kaget. Pak ojek menuruti ajakan Jenar. Mereka meninggalkan sepeda motor di tengah jalan yang mulai banjir. Jenar berdiri bersedekap membelakangi sepeda motor itu. Memandang hamparan sawah, Pak ojek berdiri di sebelahnya. Ada apa mbak? Lalu Jenar memberitahunya bahwa ada sosok pocong yang sedang duduk di sepeda motornya. Jenar menunggu reaksinya. Semoga saja ia tidak ketakutan. Di luar dugaannya, justru Pak ojek itu tersenyum. Saya sudah tahu mbak, tapi saya diam saja karena tidak ingin membuat mbak ketakutan. Lemas tubuh Jenar mendengar jawaban itu. Beban berat terasa diangkat dari pundaknya. Tampaknya mereka memang mempunyai kesamaan. Lalu kita harus apa pak? Saya antar mbak sampai rumah, meski dengan berjalan kaki. Kasihan, orang perempuan jalan sendiri di tengah jalan, apalagi saat banjir begini. Takutnya kalau ada ular atau bahaya lain mbak. Nanti setelah mbak aman, saya kembali ke sini, ambil sepeda motor saya. Lalu sepeda motor bapak bagaimana? Lelaki itu tertawa pelan. Saya pinggirkan saja, toh bannya juga bocor, banjir pula. Siapa pula yang mau sepeda motor butut seperti itu? Jenar tergugu, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi tampaknya tidak ada pilihan lain. Baik pak, di rumah ada sepeda motor kok. Nanti saya antar bapak kemari dan saya temani cari tambal ban. Alah, sampun mbak, mboten usah dipikirke. Bapak ini wis sepuh, sampun biasa nemui segala macam kesulitan.
Jenar menoleh ke sepeda motor itu. Lelaki itu juga. "Dia sudah pergi," gumam Pak Ojek. Jenar mengangguk. Pak Ojek menuntun sepeda motornya ke bawah sebuah pohon kapuk dan menyandarkannya di batang pohon sebesar pelukan 4 orang dewasa itu. "Monggo Mbak, kita lanjut," ajaknya. Suara air berkecipak di sekeliling kaki mereka. Jenar tidak ingin membuka sepatunya, meski langkahnya terasa berat karena arus air banjir yang lumayan kuat. Gerimis mulai reda, namun entah mengapa justru permukaan air semakin tinggi. Jenar berjalan di depan. Pak Ojek mengikutinya sejarak 3 meter. Mereka melewati sebuah rumah kosong di sisi kiri. Jenar berjalan menunduk sambil bersedekap menahan dingin. Tubuhnya gemetar, giginya gemelutuk, bukan hanya karena kedinginan, namun juga karena teringat cerita tentang rumah kosong itu. Rumah itu sudah sejak lama ada, bangunan satu-satunya di sepanjang jalan menuju ke kawasan perumahan. Sudah sejak dulu rumah itu terkenal dengan segala macam cerita tentang penampakan. Namun yang paling ia ingat adalah cerita yang dialami oleh para bapak penduduk perumahan beberapa bulan yang lalu. Suatu malam, saat sedang mengobrol, salah satu dari mereka ada yang iseng melontarkan ide untuk memancing di sebelah rumah itu. Bagai gayung bersambut, ide itu disetujui oleh para tetangganya, sehingga ada sekitar 5-6 orang bapak yang ikut bergabung. Mereka pun menuju rumah itu dengan membawa jala, alat pancing, dan senter. Di sebelah rumah itu ada sebuah tanah yang membentuk cekungan, sehingga kadang saat banjir datang, air selokan meluap dan ikan di dalamnya ikut hanyut dan pindah ke cekungan yang akhirnya menjadi sebuah kolam. Saat sebagian sedang menebar jala dan sebagian lainnya menunggui kailnya, seorang dari mereka iseng menyorot sekitar dengan lampu senternya. Dan sekonyong-konyong, ia menjerit keras saat sorot lampu senternya menyinari sosok raut muka pocong. Mendengar ceritanya, serempak semua orang memandang ke arah yang dituju. Semua orang melihat sosok pocong itu berdiri tegak di dekat pintu belakang rumah itu dengan wajah yang hitam mengerikan. Kain kafannya yang lusuh dan koyak di sana-sini sedang memerhatikan ke arah kolam. Para bapak histeris dan lari berhamburan menuju ke kawasan perumahan, ke rumah masing-masing. Sejak saat itu mereka tidak berani lagi memancing di kolam sebelah rumah itu, meski di siang hari. Dan kini, Jenar dan Pak Ojek berjalan basah kuyup, tersaruk-saruk pada sekitar pukul 2 dini hari melewati depan rumah itu. Jenar tetap menunduk, meski ia merasakan tengkuknya meremang. Ia melirik sekilas, pohon mangga di depan rumah itu semakin lebat. Jauh bedanya sejak terakhir kali ia melihatnya. Dahannya yang paling bawah menjuntai hingga menyentuh tanah. "Agak cepet yuk Pak." "Oh, nggih Mbak." Terdengar Pak Ojek mempercepat langkahnya. Piak, piak, piak. Suara langkahnya membelah air. Gelap gulita di sekitar mereka hanya ada area persawahan dan rumah itu. Penerangan satu-satunya hanya berasal dari lampu bohlam kecil di teras rumah. Untunglah mata mereka mulai terbiasa dengan kegelapan. Namun tetap saja beberapa kali ia mengadu karena terperosok di lubang jalan. "Hati-hati Mbak, pelan-pelan saja." "Enggak Pak." Jenar menjawab singkat, namun tidak mau memperlambat langkahnya sedikit pun. Ia ingin segera menyingkir sejauh-jauhnya dari rumah itu. Mereka memasuki kawasan perumahan. Di depan gerbang ada sebuah gardu pos ronda. Tidak ada seorang pun di sana, bahkan lampunya pun mati. Jenar membelok ke kiri. Pak Ojek masih mengikuti dengan jarak yang sama. Jalan itu adalah deretan perumahan yang paling depan. Sepanjang jalan itu hanya sekitar 3 rumah yang berpenghuni. Semuanya berada di sisi kanan mereka. Rumah-rumah lainnya rusak karena terbengkalai. Menurut kabar, perumahan ini adalah proyek yang gagal. Kontraktornya kabur setelah melakukan korupsi bahan bangunan. Bahkan pasir yang digunakan pun dicampur dengan pasir dari laut, sehingga dindingnya sangat rapuh. Kurang dari 5 tahun setelah pembuatan, sudah banyak rumah yang rusak. Rumah-rumah yang masih berdiri biasanya karena direnovasi ulang oleh pemiliknya. Sebagian besar dikontrakan, sehingga sebagian besar penghuni perumahan adalah para pendatang yang mengontrak. Di sisi kiri, hamparan sawah dan tanah lapang. Biasanya digunakan para bapak untuk main sepak bola dan anak-anak main sepeda.
Tapi malam ini, teras-teras rumah itu, hamparan sawah dan tanah lapang rata tertutup air, sehingga Jenar nyaris tidak tahu mana batas aman untuk melangkah. "Kita jalan di tengah, Pak. Hati-hati, jangan terlalu ke pinggir karena selokannya lebar dan dalam." "Enggih, Mbak." Kali ini Pak Ojek yang mengikuti petunjuk Jenar. Setelah sampai di ujung jalan, Jenar membelok ke arah kanan, meninggalkan kawasan perumahan. "Loh, mau kemana, Mbak?" tanya Pak Ojek keheranan. "Rumah saya di sana, Pak," tunjuk Jenar ke kejauhan. Memang sudah bukan kawasan perumahan lagi. "Anda kok pemberani ya? Kok berani tinggal di sana?" "Enggak, Pak, kepepet." Jenar tertawa saat menjawab pertanyaan itu. Teringat saat ia membeli tanah di sana karena harganya yang murah, sepadan dengan isi tabungannya di bank. Bahkan ia sempat menjual perhiasannya untuk menutup kekurangan pembayarannya. Jenar jadi teringat juga saat mengunjungi ibunya di kampung. Saat itu Pak Dewarso, tetangga ibunya, menanyai Jenar, "Tinggal di mana kamu sekarang, Duk?" "Di Jatipati, Pak Dek." "Kok berani sekali kamu tinggal di sana? Itu daerah jin buang anak, daerah yang angker itu." Pak Dewarso mengatakan itu dengan nada tinggi. Jenar hanya tersenyum. Sudah terlanjur tinggal di sana, mau apa lagi? Untunglah ibunya menengahi. "Sudah, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Orang kalau niatnya baik, pasti tidak akan diganggu." Semakin mendekati rumahnya, semakin Jenar berpikir, niat awalnya membeli tanah dan membangun rumah di atasnya hanya untuk masa depan kedua anaknya, agar kelak mereka tidak terlantar meski ia sudah bercerai dengan ayah mereka. Baginya, itu niat yang baik. Namun mengapa ia sering mengalami gangguan di sana? "Anda tinggal dengan siapa di rumah itu, Mbak?" Pak Ojek membuyarkan lamunan Jenar. "Sendiri saja, Pak." "Wah, tak acungi jempol sampean." Di akhir jalan air semakin surut. Jenar bisa melihat jembatan kecil di atas parit. Dengan hati-hati mereka menyeberang, keluar dari kawasan perumahan. Kini mereka berjalan di atas jalan paving block yang sebagian sudah rusak. Rumah Jenar persis berada di pojokan. "Ini lampunya kok mati semua ya, Mbak?" Pak Ojek menunjuk beberapa tiang listrik sekitar rumah Jenar. "Entahlah, Pak, setiap kali petugas PLN mengganti lampunya, beberapa jam kemudian selalu mati lagi. Mungkin ada yang tidak mau diterangi di pojokan situ." Pak Ojek diam setelah mendengarkan penjelasan Jenar. "Silakan masuk, Pak, saya buatkan kopi." Jenar membuka pintu depan yang langsung menuju garasi. Untunglah sepeda motornya masih ada. Mulanya ia sudah pasrah seandainya rumah ini disatroni pencuri dan sepeda motor itu hilang. Tapi siapa pula yang berani menyatroni rumah ini? "Saya duduk di sini saja, Mbak." "Anda sendirian? Saya tidak enak, nanti jadi omongan orang." Lalu Pak Ojek itu duduk di ambang pintu. Jenar masuk ke dalam rumah. Keadaan gelap gulita. Padahal sebelum pergi, ia yakin sekali lampu kamar mandi dan ruang tengah sudah ia hidupkan. Saat melewati perumahan, lampu-lampu di teras mereka menyala. Jenar mengeluh dalam hati. Setiap hujan deras, entah mengapa listrik menuju rumahnya selalu mati, sehingga ia harus menelpon tukang listrik untuk membetulkannya. Tapi ini masih dini hari, tidak enak rasanya kalau harus menelpon tukang listrik itu sekarang. Akhirnya dengan berbekal nyala senter dari gawainya, Jenar menuju ke dapur untuk menjarang air dan mencari lilin. Dapur itu begitu kumuh dan berdebu karena bagian atapnya sedikit terbuka. Rumah ini sudah ia tinggalkan sejak sekitar 6 bulan lalu. Bukan hanya dapur, lantai dan perabotan rumah semua berdebu dan berbau apek. Jenar menemukan tumpukan lilin di laci lemari dapur. Ia menyalakan 3 batang untuk dapur, ruang tengah, dan ruang tamu. Ia membuat 2 gelas kopi dan membawanya ke depan. Ia biarkan senter di gawainya menyala dengan posisi menghadap ke arah dinding garasi. "Sampean tidak takut kalau nanti saya tinggal?" "Insya Allah tidak, Pak. Masa takut di rumah sendiri?" jawab Jenar sambil tertawa sumbang, menutupi rasa takutnya. Ia tidak mau Pak Ojek itu terlalu mengkhawatirkannya. Pak Ojek menghirup kopinya hingga habis. "Saya pamit, Mbak. Terima kasih kopinya." Jenar bangkit dan mencari-cari kunci sepeda motornya. Awalnya Pak Ojek menolak untuk ia antarkan, namun Jenar memaksa. Kasihan sekali membayangkan lelaki renta ini berjalan tersaruk-saruk di kegelapan sendirian.
atau bila ada ular atau hewan berbahaya lainnya. Mengingat kawasan ini banyak area persawahan dan hutan, akhirnya Pak Ojek menerima tawarannya. Jenar mengeluarkan sepeda motornya dan memanaskan mesinnya sebentar. Lalu mereka kembali menempuh jalan yang sama. Di bawah pohon kapuk itu, sepeda motor butut Pak Ojek masih menyandar meski agak oleng. Saat lelaki itu mendorongnya ke jalan raya, ia sempat menengok ke atas dahan pohon kapuk itu. Sesosok pocong sedang duduk menggoyang-goyangkan kakinya, mengawasi kepergian mereka. Jenar mengendarai sepeda motornya dengan pelan agar Pak Ojek tidak ketinggalan. "Naiki saja motornya Pak, nyalakan mesinnya, nanti banyak saya yang bayar." Pak Ojek menurut. Air sudah surut semata kaki sehingga sepeda motor mereka tidak terlalu terhambat arus air. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 km, akhirnya Jenar melihat ada papan bertuliskan tambal ban di depan sebuah rumah di tepi jalan raya. Meski tidak ada tulisan 24 jam, Jenar mencoba peruntungan untuk mengetuk pintu rumah itu. Ternyata pemilik rumahnya sangat ramah dan tidak keberatan mengganti ban sepeda motor Pak Ojek saat itu juga. Setelah semuanya beres, Jenar membayar ongkos ganti bannya meski berkali-kali Pak Ojek menolak. Jenar lebih keras memaksanya. Lalu ia membayar ongkos ojeknya dengan jumlah 3 kali lipat dari biasanya. Pak Ojek mengucap terima kasih berkali-kali. Mereka pun berpisah. Jenar ngebut sepanjang perjalanan ke rumah. Setibanya di rumah, Jenar serasa disergap kesunyian. Gerimis sudah reda, bulan mulai muncul lagi. Lilin-lilin masih menyala. Ia menuju ke kamarnya dengan membawa 2 batang lilin yang menyala. Jenar mendesah pelan. Tubuhnya serasa sangat letih dan meriang. Yang diharapkannya hanyalah kamar yang hangat dengan tempat tidur berspray wangi dan bersih. Namun yang ia temui hanya kamar yang dingin, berbau lembab dan apek, serta spray yang berdebu. Dibukanya lemari pakaian dan ditariknya selai kaos yang pertama terlihat. Jenar melepas pakaiannya yang basah, dibiarkannya teronggok di lantai. Lalu ia mengganti pakaian dalamnya dan mengenakan kaos itu. Jenar terlalu letih untuk mencari-cari celana panjang. Ia melemparkan tubuh ke atas kasur. Seketika bau debu menguar, membuatnya ingin bersin. Namun hidungnya tersumbat. Flu ia rasakan semakin parah. Ditariknya selimut hingga menutupi leher. Baru saja memejamkan mata, Jenar merasakan selimut itu ditarik pada bagian ujung tempat tidur. Jenar terkesiap, namun selalu lemah untuk bereaksi. "Tolonglah, aku sakit dan lemah, jangan ganggu." Jenar memohon, matanya tetap terpejam. Tarikan selimut itu terhenti. Terdengar tawa cekikikan bocah kecil. Hanya sekali, Jenar tidak peduli. Matahari sudah tinggi saat Jenar membuka mata. Tubuhnya terasa kaku dan sakit. Rasa lapar mengoyak lambungnya. Ia meraih ke dalam tas. Masih ada sebungkus roti pisang yang dibelinya semalam di terminal Bungurasi. Rasanya masih lumayan enak, meski bentuknya sudah gepeng seperti sebuah sepatu butut. Diteguknya air mineral yang masih tersisa sepertiga botol tanggung, lumayan untuk mendorong roti itu melewati kerongkongannya. Dibukanya pintu kamar yang langsung berhadapan dengan taman kering di dalam rumah. Sinar matahari langsung menghujam kepalanya dari atapnya yang terbuka. Ia bisa melihat dahan dan daun mangga yang menjulur dari pohonnya yang tumbuh di depan rumah. Dengan terhuyung, Jenar menyelipkan kedua telapak kakinya ke dalam sepasang sendal jepit butut yang teronggok di depan pintu kamar. Ia melangkah ke depan, membuka pintu garasi lebar-lebar agar udara segar dari persawahan mengalir masuk menggantikan rasa pengap dan bau apek di rumah ini. Jenar hendak mulai menyapu saat terdengar gawainya berdering nyaring. "Sudah bangun, Duk?" sapa sang ibu di seberang sana. "Sudah, Bu, baru saja," jawab Jenar. Ibunya memang sudah tahu kebiasaan Jenar yang selalu bangun tidur menjelang siang setiap pulang dari Surabaya. "Kapan kamu kemari?" "Besok agak sore, Bu, setelah Mayang pulang dari sekolah. Hari ini bersih-bersih dulu dan rembukan dengan Mas Amang. Kira-kira material apa yang perlu aku sediakan sebelum para tukang datang?" "Ya wes, kamu sudah makan? Jangan lupa makan. Kamu sering lupa makan kalau sudah sibuk mengerjakan sesuatu." "Enggak, Bu,
Tadi sudah sarapan kok, nanti siang aku beli sesuatu di warung nasi Padang saja, jawab Jenar. Ya wes, hati-hati ya. Enggak bu. Sang ibu menutup telepon setelah Jenar menjawab salamnya. Mayang, anak gadis Jenar, bersekolah di SMK pusat kota, tapi Jenar menyuruhnya untuk indekos saja. Jarak tempat indekosnya hanya sekitar 10 km dari rumah mereka. Jenar teringat percakapan mereka lebih dari setahun yang lalu saat ia bersikeras memaksa Mayang untuk pindah ke Surabaya, tempatnya membuka usaha. Ayo, kamu harus pindah saja ke Surabaya, tinggal bersama ibu, bujuk Jenar halus. Namun seperti yang sudah-sudah, Mayang pun selalu menolaknya. Enggak bu, aku mau bersekolah di sini saja. Tapi nggak ada yang menemanimu tinggal di rumah ini, Nduk. Bahaya, serga Jenar. Aku nggak takut bu, aku bisa ngurus diriku sendiri. Ibu nggak usah khawatir. Bagaimana ibu bisa nggak khawatir? Rumah ini jauh dari mana-mana, jauh dari para tetangga. Nanti kalau semisal ada orang yang berniat buruk datang saat kamu berada sendirian di rumah, bagaimana? Mayang terdiam dan menunduk, matanya berkaca-kaca, membuat Jenar tidak tega. Akhirnya Jenar pun mengizinkannya untuk tetap tinggal di kota mereka. Dengan syarat dia harus indekos dan tidak boleh datang ke rumah mereka sendirian. Dia hanya akan pulang ke rumah saat Jenar kembali dari Surabaya. Nanti sore sepulang sekolah, dia akan pulang ke rumah ini. Anak lelaki Jenar bernama Raka, tinggal bersama keluarga mantan suaminya dan istri barunya sejak beberapa tahun lalu. Bahkan sebelum Jenar resmi bercerai dengannya. Jenar menceraikan suaminya karena lelaki bejat itu sudah tinggal serumah dengan perempuan lain. Mulanya Raka berada di bawah pengasuh ibu Jenar saat ia bekerja di Surabaya. Namun mantan suami Jenar menculiknya dari sekolah dan membawanya tinggal bersama keluarga barunya. Tidak ingin berselisih dengan mereka, akhirnya Jenar merelakan Raka tinggal di sana dengan syarat dia akan tinggal di rumah Jenar saat ia berada di rumah. Jenar melamun mengenang masa lalunya sambil menyapu seisi rumah. Cuaca siang ini lumayan cerah meski tanah di depan rumah masih becek, sisa banjir semalam. Ia sudah selesai menyapu dalam rumah, ditemukannya sehelai kulit ular yang sudah lapuk di dalam lemari di bawah televisi. Ukurannya cukup besar, membuatnya waspada kalau ular itu masih berada di dalam rumah ini. Lalu Jenar mengepelnya dengan memberikan cairan pembersih lantai berbau karbol, lebih banyak dari biasanya, untuk mengusir bau apek dan amis di dalam rumah. Kini rumah sudah lumayan tampak bersih. Jenar menuju ke dapur dan mencuci semua peralatan masak dan makan yang berdebu. Sambil mencuci piring, ia memasukkan pakaian bersih yang berbau apek dari dalam lemari ke mesin cuci. Dihidupkannya televisi yang menayangkan acara musik agar sedikit ada suara di rumah ini. Sedang asik mencuci piring, brok, tiba-tiba terdengar suara seperti benda besar yang jatuh di ruang tengah, di depan televisi yang hanya berjarak 3 meter di balik dinding. Lantai yang dipijaknya terasa bergetar. Jantung Jenar nyaris melompat saking kagetnya. Dengan berdebar-debar, ia mengintip benda apa yang jatuh. Ia teringat bekas kulit ular yang ditemukannya. Jenar ketakutan seandainya yang jatuh adalah ular itu yang bersembunyi di plafon. Jenar merinding dan melipir ke pintu dapur, bersiap lari bila ternyata itu memang ular besar. Sebenarnya ia tidak pernah takut pada ular. Dengan lokasi rumah yang dekat dengan area persawahan dan hutan, ular adalah hewan yang tidak asing baginya. Ia sering membunuh atau mengusir mereka dari dalam rumah itu. Tentu saja bila ukuran mereka masih di bawah ukuran lengannya. Namun tampaknya suara benda yang jatuh tadi paling tidak sebesar ukuran pahanya. Mudah sekali bagi ular seukuran itu bila menelannya hidup-hidup. Jenar bersiap dan mengawasi ruang tengah. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang bergerak mencurigakan. Siaran televisi masih menayangkan acara musik. Tidak ada perabotan besar di ruang tengah itu yang sekiranya bisa dijadikan tempat bersembunyi. Hanya sehelai karpet dan 3 buah bantal. Ia penasaran, didekatinya ruang tengah untuk memastikan memang tidak ada apa-apa. Detak jantungnya kembali ke irama normal, meski ia masih sedikit ketakutan. Selesai mencuci piring,
Jenar memeriksa gawainya. Mayang mengiriminya pesan bahwa ia akan sampai rumah sekitar pukul 5 sore. Jenar terlalu lapar bila harus menunggunya hingga sore, jadi ia memutuskan untuk membeli makanan sekarang. Jenar melangkah menuju depan untuk mengunci pintu. Ternyata di depan rumah melintas Pak Wagio, petani yang menanam padi, semangka, jagung dan kacang tanah di lahan depan rumah itu. Petani itu tersenyum lebar memperlihatkan gigi-giginya yang kecoklatan akibat nikotin dari rokok kretek yang dihisapnya. Capingnya tampak basah. Ia memakai kemeja lengan panjang yang lusuh, dipadu dengan celana bahan yang kumat. Kakinya berlumpur tanpa memakai alas kaki. Ia membawa sebuah sabit. "Kok baru kelihatan, Mbak?" sapanya Rama. "Iya, Pak. Baru pulang dari Surabaya." "Mau kopi, Pak?" tawar Jenar seperti biasa. Petani itu mengangguk senang, lalu duduk mengelesot di depan pintu rumah. Jenar masuk kembali ke dapur dan membuatkannya segelas besar kopi. Biasanya ia akan membawa gelas itu ke sawah, lalu mengembalikannya di sebelah pintu dalam keadaan kosong. Pak Wagio baik dan ramah. Jenar suka padanya. Lelaki itu tidak pelit membagi hasil panennya bila Jenar ada di rumah. Sering ia memberi Jenar semangka, jagung atau kacang tanah. Sambil menghirup kopinya yang mengepul, mereka mengobrol sebentar, sekedar basa-basi. "Syukurlah, senang sekali ada yang menjaga rumah Mbak. Meski Mbak sedang di Surabaya, aku melihatnya sekitar 3 atau 4 hari lalu, tengah malam saat berangkat mengatur pengairan sawah." Jenar tercekat. Siapa yang dilihat Pak Wagio? Bukankah ia tidak mengizinkan Mayang untuk pulang ke rumah saat ia tidak berada di rumah? "Bapak melihat Mayang anakku?" "Oh tidak, bukan Mbak Mayang. Aku hafal kalau Mbak Mayang. Aku melihatnya melintas di teras lalu masuk ke dalam rumah. Cuma dari belakang kok, rambutnya panjang. Adiknya Mbak Jenar mungkin." Jenar tersenyum gugup. "Oh iya, adikku, Pak," jawabnya asal-asalan. Pak Wagio tidak tahu bahwa adik perempuan Jenar tidak ada yang berambut panjang, dan yang jelas tidak akan berani tinggal sendirian di rumah itu. "Aku bawa gelasnya, nggih, Mbak." Jenar mengangguk. Pak Wagio berlalu melanjutkan pekerjaannya. Jenar masih termangu di depan pintu mencerna perkataan Pak Wagio. Siapa perempuan yang dilihatnya? Kepalanya berdenyut sakit memikirkan hal itu. 1000 pertanyaan mengusik benaknya. Namun suara berbisik di perutnya mengingatkan Jenar kembali akan rasa lapar. Ia bergegas mengunci pintu dan menuju ke kamar mandi. Ada 2 kamar mandi di rumah ini. Satu di kamar pribadi, satu lagi di bawah tangga, di sebelah dapur. Jenar memilih yang berada di bawah tangga. Dinyalakannya shower air dingin karena cuaca di luar sangat panas dan tubuhnya berkeringat. Diusapkannya sampo di kulit kepala dan sepanjang rambutnya. Lalu perlahan dipijatnya kulit kepala agar sedikit hilang rasa peningnya. Jenar memejamkan mata menikmati guyuran air sambil menyabuni sekujur tubuhnya. Namun tiba-tiba Jenar menjerit keras. Ia merasakan ada sepasang tangan yang ikut memijat rambutnya. Secepat kilat pijatan itu pun berhenti. Dengan gemetar ketakutan, Jenar menyambar handuk dan membuka pintu kamar mandi hingga terbanting keras. Segera ia berpakaian lalu menyambar tas dan kunci motornya. Jenar mengunci pintu dengan tergesa-gesa dan memacu sepeda motornya bagai kesetanan. Tidak dipedulikannya para penghuni perumahan yang menatapnya heran karena ngebut di jalan berlubang. Sesampainya di jalan raya, barulah Jenar memelankan laju sepeda motornya. Di warung nasi Padang, ia menyantap makanannya dengan malas. Selera makannya sudah lenyap. Ia bimbang antara kembali ke rumah atau menunggu Mayang pulang sekolah dan menghabiskan waktu dengan berbelanja saja. Namun ia ingat, Mayang suka sekali diajak berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Jadi diurungkanlah niatnya, lebih baik mereka berbelanja berdua saja, nanti malam selepas maghrib. Jenar memutuskan untuk mampir dulu ke toko material milik Mas Amang untuk menanyakan tentang tukang yang akan merenovasi rumahnya. Lewat percakapan mereka 2 minggu yang lalu, Mas Amang berjanji akan membantu mencarikannya. Jenar memarkir sepeda motornya di tepi jalan depan toko.
Mas Amang dan istrinya menyambut Jenar dengan senyum lebar. Ia adalah pelanggan mereka sejak pertama kali membangun rumahnya dan selalu membayar lunas. Tidak seperti kebanyakan pelanggan lainnya yang lebih suka berhutang. "Bagaimana kabarnya, Mbak?" tanya Mas Amang. Jenar menyalami pasangan suami istri itu. Setelah saling menanyakan kabar, Jenar membahas tujuannya datang ke toko itu. "Mereka akan mulai kerja hari Senin, Mbak. 6 orang, sesuai permintaanmu." Lalu tiba-tiba saja istri Mas Amang menyela. "Aku heran, kenapa kok kamu berani sekali tinggal di Jatipati, Mbak?" "Memangnya kenapa, Mbak?" tanya Jenar sambil tertawa. "Di situ kan angker, ada 2 buah punden, tempat orang-orang cari pesugihan. Letaknya di atas rumahmu dan di hutan tepi pantai." Jenar melirik Mas Amang yang hanya tersenyum sambil menulis nota. Jenar pun tersenyum kepada istri Mas Amang. Tidak berminat untuk menanyakan lebih jauh lagi. Setelah membayar untuk pembelian pasir, semen, dan batu bata, Jenar meninggalkan toko Mas Amang. Semakin dekat perjalanan menuju ke rumah, jantung Jenar semakin berdebar tidak karuan, membayangkan hal apa lagi yang akan terjadi padanya di rumah itu. Di depan pintu rumah, ia melihat gelas kopi kosong yang hanya menyisakan ampasnya. Jenar melayangkan pandang ke arah sawah. Pak Wagio masih sibuk melakukan pekerjaannya. Sepertinya ia sedang mencangkul parit. Jenar memasukkan sepeda motornya ke garasi, lalu dicucinya gelas itu dan ditaruhnya kembali di rak. Ia menyalakan televisi, lalu mengambil sebuah novel. Ia duduk di atas karpet dengan pintu yang terbuka. Mendadak, ada rasa panas yang melintas di belakang punggungnya. Tubuhnya mengejang menahan napas. Jenar mencoba melirik ke belakang. Tidak ada siapapun. Rasa panas itu merayapi punggungnya. Jenar mulai panik. Tepat di saat ia ingin berlari, terdengar suara Pak Wagio memanggilnya di pintu depan. Rasa panas itu seketika langsung menghilang begitu saja. Namun, terdengar tawa lirih seorang perempuan dari arah kamar. Setengah berlari, Jenar menuju ke pintu depan. "Ini gelas kopinya, Mbak, dan ini ada sedikit jagung untuk Mbak dan Mbak Mayang." Pak Wagio mengangsurkan lengannya, gelas kopi di tangan kanan dan sebuah kantong plastik besar berisi jagung yang masih terbungkus kulit. Jenar menerimanya dengan tangan gemetar dan memaksakan senyum saat mengucapkan terima kasih padanya. Lalu, gelas kopi milik siapa yang baru saja dicucinya. Jenar membawa gelas kotor dan jagung itu ke dapur. Dinyalakannya kompor dan dijerangnya air untuk merebus jagung itu. Saat ia sedang mencuci jagung yang sudah dikupas, tiba-tiba, prang! Sontak ia berbalik ke arah rak piring. Ada benda yang jatuh, pecah berserakan. Gelas kopi yang sudah dicucinya. Kesabaran Jenar mulai hilang. "Diam!" Jenar berteriak bagai kesetanan. "Kalau kau terus menggangguku, kuusir kau." Dan tiba-tiba saja terdengar petir menggelegar. Rumah menjadi gelap. Hujan pun turun sekonyong-konyong dengan derasnya. Jenar mendongak memandangi ventilasi kaca tepat di atas kepalanya. Terlihat awan hitam bergumpal-gumpal menurunkan tetesan air hujan yang berisik menimpa kaca dan genteng atap dapur. Kini dapur itu menjadi gelap. Dinyalakannya saklar lampu dan bergegas menuju ke depan untuk mengunci pintu. Sekilas terlihat Pak Wagio berlari-lari melintasi pematang sawah menuju sepeda motornya lalu pulang. Kini tidak ada seorang pun manusia yang berada di sekitar rumah. Jenar sendirian. Jam dinding menunjukkan waktu pukul 5 sore. Mayang akan tiba di rumah sekitar setengah jam lagi bila tidak ada aral melintang. Namun Jenar tidak tega bila harus menembus hujan deras untuk pulang ke rumah. Jenar mengirimkan pesan padanya dan menyarankan untuk menunggu di sekolah atau di tempat indekosnya dulu bila hujan belum juga reda. Jenar menyalakan satu persatu lampu di rumah ini sambil berdoa agar tidak terjadi konsleting lagi. Ia tidak berani menyalakan televisi. Letak rumahnya yang berada di area terbuka dan berhadapan langsung dengan persawahan dan laut membuatnya bisa melihat petir yang menyambar-nyambar dengan leluasa. Jenar tidak ingin petir itu menyambar rumahnya. Tidak ada lagi yang ia lakukan. Jadi Jenar memutuskan untuk memeriksa rumah kalau-kalau menemukan kebocoran.
Ia menuju ke tangga. Ada air merembes dari atas yang langsung mengalir masuk ke kamar mandi. Lantai 2 rumahnya memang belum sempurna jadi. Itu sebabnya bagian atas tangga masih ditutup dengan kayu dan triplek. Rencananya semua kamar tidur akan dipindahkan ke lantai 2. Dapur, ruang tengah dan ruang tamu aman dari kebocoran karena atapnya sudah didak semen. Jenar menuju ke kamar tidurnya, kamar satu-satunya di rumah ini. Sebenarnya pada awal dibangun, ia membuat 2 kamar. Namun karena Jenar dan Mayang selalu tidur berdua, maka kamar yang lebih kecil pun dijebol lalu disatukan dengan ruang tengah agar lebih luas. Kamar tidur itu berisi tempat tidur ukuran besar yang rendah, sebuah lemari pakaian besar, dan sebuah bupet kecil tempat meletakkan televisi. Di atas kamar ini masih beratap plafon dan genteng karena terakhir kali Jenar libur tidak cukup waktu untuk membongkarnya dan menggantinya dengan dak semen. Namun yang ia herankan adalah kehadiran beberapa ekor cicak yang sebelumnya tidak pernah terlihat di rumah ini. Di pojok kamar, tepat di atas tempat tidur di bagian kepala, ada plafon yang seperti berjamur, tapi tidak bocor. Perasaan Jenar menjadi tidak enak. Dibukanya pintu kamar lebar-lebar agar mendapat sirkulasi dari luar, karena selama ini kamar ini selalu tertutup karena menggunakan AC. Jenar menuju kamar mandi yang terletak di dalam kamar tidur. Atap kamar mandi ini tanpa plafon. Jenar sudah meminta tukang untuk menjebol plafonnya agar saat siang hari sinar matahari bisa langsung masuk ke kamar mandi menembus genteng kaca. Entah mengapa saat memasuki kamar mandi ini, tiba-tiba saja bulu kuduk Jenar berdiri. Ada sebuah cermin berukuran setengah badan yang digantungnya di dinding seberang pintu kamar mandi. Cermin itu agak buram. Jenar meraih shower dan menyemprot cermin itu agar sedikit lebih bersih. Setelah dirasa cukup, Jenar mematikan aliran air dari shower dan bergeming memandangi air yang masih menempel di cermin. Blar! Jenar menjerit keras saat petir menyambar di atas rumah. Dari atas genting kaca terlihat kilatan petir yang menyilaukan, disusul oleh suaranya yang menggelegar, menggetarkan seisi rumah. Jenar memegangi dadanya yang terasa sakit karena jantungnya yang memompa terlalu cepat. Saat cahaya petir itu hilang dan kamar mandi kembali meredup, terlihat sesosok bayangan di permukaan cermin yang masih basah. Awalnya Jenar mengira itu bayangannya, namun saat diperhatikan, sosok di cermin yang bias karena air itu ternyata berambut panjang awut-awutan. Bayangan itu lebih tinggi dari tubuhnya. Selama sedetik Jenar terpaku, lalu berlari keluar menuju ruang tengah. Ia berdiri sambil mengusap-ngusap wajahnya dengan gemetar. Tidak ingin mempercayai penglihatannya sendiri. Baru saja detak jantungnya kembali normal, sekali lagi ia dikejutkan oleh suara klakson sepeda motor di luar rumah. Mayang minta dibukakan pintu garasi. Jenar menyambar kunci di atas meja dan buru-buru membukakan pintu untuknya. Mayang memasukkan sepeda motornya ke garasi, tepat di sebelah sepeda motor Jenar, lalu menggantung jas hujannya yang basah kuyup. Ibu kan sudah kirim pesan supaya kamu tunggu di sekolah atau di tempat indekosmu dulu. Kalau hujan belum reda, kok malah hujan-hujanan seperti ini? Omel Jenar pelan sambil mengulurkan handuk untuk menyelimuti tubuh Mayang yang berbalut seragam basah kuyup. Sekolah udah sepi banget bu, dan aku males kalau kembali lagi ke kos. Lagi pula aku juga nggak membaca pesan ibu karena bateraiku habis. Jawabnya dengan gigi yang gemeletukan dan buku-buku jemarinya yang memutih. Mayang meraih tangan kanan Jenar dan menempelkan punggung tangan Jenar ke pipinya yang sedingin es. Lalu ia mengulurkan sebuah kantong plastik pada sang ibu. Makanan yang Jenar pesan. Ya sudah, sana mandi dulu. Pakai kamar mandi dekat tangga saja yang sudah ibu bersihkan. Aku mau mandi di kamar mandi yang di dalam kamar aja, biar nggak mondar-mandir ambil baju ganti, tolaknya. Jenar teringat kepada sosok dengan rambut panjang awut-awutan di cermin tadi. Jangan, kamar mandinya masih kotor nduk, jijik, banyak serangga laba-laba dan debunya. Besok aja kita bersihkan. Untunglah Mayang menurut. Gadis itu memasuki kamar tidur untuk mengambil baju ganti, lalu menuju kamar mandi dekat tangga.
Jenar berdoa dalam hati agar makhluk apapun yang meremas rambutnya siang tadi di dalam kamar mandi itu tidak mengganggu Mayang. Sambil membuatkannya teh manis panas, Jenar memasang telinga. Kalau-kalau Mayang berteriak ketakutan. Namun hanya suara shower yang terdengar hingga ke dapur. Selesai mandi, mereka menggelar sajadah di ruang tengah untuk sholat maghrib berjamaah. Lalu dilanjutkan dengan makan nasi goreng sambil mengobrol apa saja. Jenar mengamati tubuh Mayang yang agak kurus. "Kamu kenapa? Kok sekarang kurus?" "Banyak praktek lapangan, Bu. Pulang sore terus. Aku capek sekali." Mayang makan dengan lahap. Jenar senang melihatnya. Selama Jenar bekerja di Surabaya, setiap hari mereka saling mengobrol via telepon. Mayang tidak terlalu suka video call. Baru sekarang Jenar bisa melihat perubahan tubuh Mayang. Namun demikian, sekarang gadis itu tampak sangat dewasa. Hujan mulai mereda dan Jenar bersyukur listrik di rumahnya masih menyala. Jenar berani menyalakan televisi sehingga mereka bisa menonton siaran berita. Samar terdengar debur ombak di kejauhan. Pantai memang hanya berjarak 200 meter di depan rumah itu. Tampaknya malam ini gelombangnya cukup besar sehingga mereka bisa mendengarnya sampai ke rumah. Selain itu juga terdengar suara kodok dan jangkrik yang bersaut-sautan dari area persawahan. Dari arah kamar terdengar suara cicak berkali-kali cukup keras. Mayang menoleh kepada ibunya. "Suara cicak itu, Bu? Di rumah ini sekarang ada cicak?" tanyanya keheranan. "Iya," jawab Jenar datar. Matanya tetap menatap ke layar televisi. "Katanya kalau ada cicak di rumah berarti ada setannya atau ada kekuatan jahat dan sihir." Jenar memejamkan mata selama sedetik, mengeluh dalam hati. Ternyata Mayang tahu tentang hal itu. Jenar sedang benar-benar tidak ingin membahasnya sekarang. Namun tampaknya Mayang tidak terpengaruh. Ia terus saja bercerita tentang cicak dan aturan yang memperbolehkan untuk membunuhnya. "Ibu jijik sama cicak. Kamu saja yang nyemprot pakai pembasmi serangga kalau mau. Tapi besok saja. Udahlah, gak usah bahas cicak lagi," serga Jenar. Rasanya tidak nyaman membahas tentang binatang yang berkulit liat dan dingin itu. Jenar bergidik. Teringat saat kecil dulu tanpa sengaja menyentuh tubuh cicak yang sudah mati. Kenyal, liat, dingin, menjijikan. Mayang hanya menggedikkan bahu, lalu kembali menikmati acara televisi. "Ibu takut ya?" tanyanya tiba-tiba. "Takut apa?" Jenar bertanya balik, pura-pura tidak paham akan pertanyaannya. "Ya takut setan lah. Ibu gak ngerasa rumah ini aneh?" "Aneh apaan sih? Kamu itu yang aneh." Mayang tertawa. Cengiran lebar muncul di wajahnya. "Baguslah kalau ibu gak takut. Aku juga enggak kok," jawabnya santai sekali. Siaran berita sudah usai. Jenar mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Sholat Isya yuk," ajaknya. Mayang mengangguk. Mereka bergantian berwudu. Selesai sholat, Jenar melakukan pembukuan hasil penjualannya di kantin kemarin dan hari ini. Anak buahnya mengirim rinciannya 1 jam yang lalu via aplikasi WhatsApp. Mayang sedang mengerjakan tugasnya dari sekolah. Televisi sudah dimatikan. Kini hanya terdengar suara debur ombak, tiupan angin, dan orkestra alam dari kodok dan jangkrik, dan sesekali obrolan mereka. Tiba-tiba terdengar suara rintik hujan yang turun lagi. Jenar menghela nafas khawatir. Hujan deras dan angin kencang di tengah malam selalu membuatnya ketakutan bila genteng-genteng rumah itu melayang. Karena tidak ada bangunan lain yang bisa menghalangi hembasan angin dari arah laut. Itu sebabnya rumah-rumah yang terletak di bagian barat deretan perumahan mudah hancur dan gentengnya terlepas karena tidak ada penghalang. "Semoga nggak hujan deras dan mati lampu ya, Bu," gumam Mayang. Jemarinya masih sibuk menggambar suatu bagian mesin yang Jenar sama sekali tidak mengerti. Pensil, penghapus, jangka, dan penggaris bertebaran di atas buku gambarnya. "Ibu akan menyiapkan lilin." Jenar bangkit ke dapur dan kembali dengan 4 batang lilin yang sudah tertancap di dalam gelas-gelas kecil. "Sudah hampir jam 11 loh. Besok sekolah. Mending kamu tidur sekarang. Tugasnya lanjutin besok aja. Oh ya, besok hari Jumat. Seragam praktekmu sudah disetrika kan?" tanya Jenar beruntun. "Aku belum ngantuk, Bu.
Sudah biasa begadang ngerjain tugas. Ibu tidur aja dulu kalau sudah ngantuk. Seragamku udah aku setrika di indekos. Besok pagi ganti baju dulu ke sana sebelum berangkat sekolah. Oh ya Su. Belum selesai kata-kata Jenar, tiba-tiba listrik padam. Yah, Mayang berseru keras. Ia kesal karena tugasnya belum selesai dikerjakan. Tidak ada pilihan lain, ia harus mengemasi peralatan sekolahnya. Mereka berdua menggosok gigi dan buang air kecil bergantian di kamar mandi di dekat tangga, lalu bersiap untuk tidur. Diterangi cahaya sebatang lilin yang tidak terlalu terang, mereka berbaring sambil mengobrol di atas tempat tidur. Karena tidak bisa menghidupkan AC, terpaksa Jenar membuka sedikit pintu kamar tidur agar tidak terlalu pengap. Ibu, kayaknya plafon itu rusak deh. Aku takut kalau jebol waktu aku tidur. Tunjuknya pada sebuah plafon yang berjamur tepat di atas kepalanya. Iya, sebentar lagi kan ada tukang yang datang untuk renovasi. Nanti kita nggak pakai plafon asbes seperti itu lagi kok. Nanti langsung didak semen. Aku mau pindah posisi aja bu. Takut tiba-tiba plafon itu jebol menimpa kepalaku. Dia menarik bantalnya, lalu memutar tubuh dengan posisi kepala yang semula di utara, kini berada di selatan. Jenar pun akhirnya memindahkan posisinya agar bisa menghadap ke arah yang sama. Namun sialnya, posisi seperti itu malah jadi membuatnya menghadap ke arah kamar mandi yang terletak di ujung kakinya. Sementara Mayang tampak tenang menghadap ke tembok. Jenar berusaha melupakan kejadian sore tadi dan mengabaikan rasa takutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.